Wibi baru tiba di rumah pada pukul 9 malam. Dia langsung curiga, separuh menuduh pada Ishak dan David karena hanya ada dua cowok itu yang sedang berada di rumah ketika Mia kabur. Kemarahan terbesarnya tentu pada Ishak, karena hanya dia yang berpeluang paling besar bikin Mia kesal. Lagi pula, Wibi pernah memperingatkan Ishak agar menahan dulu perasaannya, setidaknya sampai Mia berhenti bekerja di rumah ini. Sekarang benar kan kejadian? Siapa coba yang repot? Kita semua repot. Mianya kasihan, paham? Wibi yang pada kesan pertama ataupun di depan orang lain selalu bercitra lembut dan manis, hanya bisa berubah garang di depan ketiga cowok ini atau orang-orang terdekatnya saja. Mia itu anak orang woi, dia bekerja sama kita. Keselamatan dia adalah tanggung jawab kita, paham? David, Erlan, dan Ishak cuma diam mendengarkan dengan pasrah. Mereka masih berada di halaman sembari menunggu andai Mia sampai rumah. Lebih dari itu, Mia seperti keluarga kita, tambah Wibi. Kalimat itu seakan menyayat hati cowok-cowok yang berdiri dengan kalut. Erlan dan Wibi pergi naik mobil untuk berkeliling, sementara David dan Ishak menunggu di rumah. Malam semakin merangkak naik dan mereka kian cemas. Takut seandainya hal-hal buruk terjadi, takut Mia ketemu orang jahat atau jadi korban tabrak lari. Ponsel Mia juga tertinggal di kamar. Mungkin memang cewek itu tidak berniat pergi terlalu jauh. Ishak bolak-balik berjalan hingga depan gang. Setiap kali ada mobil berbelok masuk, dia berharap ada Mia di dalamnya. Nyatanya tidak ada. Hingga pada pukul 11 kurang, sebuah mobil patroli polisi singgah di depan rumah mereka. Ishak lantas berlari menyambutnya. Dadanya bergemuruh kencang, jantungnya seakan meletus. Terlebih ketika dua orang polisi turun dari dalam mobil. Apakah ada hubungannya dengan Mianya yang hilang? Apakah Mia baik-baik saja? Sedang berada di satu tempat dengan sehat, selamat, tidak terkoyak secuil pun. Memikirkannya, kepala Ishak rasanya hampir meledak. Maaf, Ibu Dewinya ada? Ishak menjawab cepat. Saya anaknya Pak, ada apa ya? Rasanya dia butuh menguatkan diri berkali-kali ketika hendak menanyakan ada apa. Pasalnya Ishak tahu jawabannya bisa saja hal-hal yang tidak ia harapkan. Sepahit apapun nanti, dia berusaha berpikir jernih dan bersikap tenang. Mamanya kemana mas? Lagi nyari adik saya Pak, dari sore belum pulang. Adik sepupu bukan, yang dari kampung. Ishak terkejut lalu mengangguk perlahan. Iya Pak, namanya Mia. Baru pada saat itu, salah satu polisi membuka pintu belakang. Dan benar saja, Mia turun dari dalam mobil. Penampilannya kacau, rambutnya acak-acakan. Ada noda darah di pelipis dan coklat tanah mengering di pipi. Sebuah jaket yang tampak kebesaran memerangkap tubuh kecil gadis itu. Melihatnya, Ishak luar biasa kacau. Dia takut terjadi sesuatu pada Mia. Ishak takut Mia bertemu binatang buas di luar sana. Lalu, dia benar-benar nyaris sinting kalau gadis itu sampai kenapa-kenapa. Ishak berjanji takkan memaafkan dirinya sendiri. Tadi adiknya kesasar mas, naik bus sampai terminal Kalideres. Ya Allah. Setelah Ishak berterima kasih dan berbasa-basi, mempersilahkan pada dua polisi itu agar masuk rumah, polisi itu menolak dan pamit undur diri. Usai berlalunya mobil polisi, ditetapnya Mia dengan pandangan nanar. Tanpa mampu berpikir lagi, Ishak mencengkram ujung resleting jaket Mia, lantas membukanya dengan gerakan sekilat mungkin. Ishak tertawa paro dengan jantung berdentum keras. Dia meninju tembok pagar di belakang Mia. Kalut, tetapi gadis itu menatapnya murka. Mia lantas mendorong dada Ishak dengan dua tangannya. Menurut gadis itu, apa yang dilakukan Ishak begitu kurang ajar. Ishak masih tertawa ngeri seperti orang gila. Dia hanya ingin memastikan sesuatu, dan kini dia kembali lega. Ishak takut bukan main kalau di balik jaket itu pakaian Mia telah tercabik atau tak utuh lagi. Mia, bisik Ishak lirih.
Gadis itu masih berdiri kaku, pandangannya yang penuh amarah dia alihkan lurus ke depan, enggan menatap Ishak. "Abang minta maaf." Mia tak bereaksi. David yang melihat kemunculan Mia keluar dari dalam kamar Mia, lalu berjalan menuruni tangga dan berhenti di anak tangga nomor 2 dari bawah. Dia berdiri bersandar di tembok, dua tangannya menyilang di dada. Ada rasa lega melihat Mia kembali meski sebagian dari dirinya merasakan ketakutan yang besar. "Abang khawatir banget sampai nyaris gila." Ishak masih mencoba bernegosiasi. "Mia nggak baik-baik aja ya?" "Sama, abang juga kacau banget, Mia." Disibaknya sejumput rambut depan yang menutupi pelipis Mia. Sedikit lecet, darahnya telah kering. "Mia kenapa? Kok bisa nyasar jauh banget? Cerita sama abang please." Mia lalu menatap tepat ke mata cowok itu, membuat dada Ishak berdesir ngilu. "Kalau cerita jujur nanti aku dibilang kena delusi," jawabnya tajam. "Mia, sorry." Ishak tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia cuma mengacak rambutnya kacau. "Peluk abang." "Enggak mau, bukan mahram." "Terus gimana biar abang bisa jadi mahram kamu?" Pertanyaan itu meluncur dengan begitu polos dan wajah memelas. "Ya udah, nikah aja sama anakku nanti." "Sembarangan aja, menikahnya sama Mia aja, boleh ya?" "Nggak boleh lah, mahram mana boleh menikah." "Oh iya ya, ya udah, abang nggak mau jadi mahramnya Mia, tapi maunya halal kalau bersentuhan, gimana?" Ishak berusaha meredam gemuruh di dadanya, mencoba santai dengan menaik turunkan alisnya seperti biasa. "Nggak mau." "Bukannya tadi sore mau?" "Siapa bilang?" "Mas Ishak kena delusi kali." Ishak sudah hampir menangis, bukan karena apa-apa, saking bingungnya bagaimana cara merebut hati gadis itu lagi. "Tadi sore Mia balas cintanya abang kan? Tawarannya sudah expire." "Terus hubungan kita apa dong Mia?" Kalau saja tidak malu, rasanya Ishak sudah hampir merengek. Mia menoleh sejenak sebelum meninggalkan Ishak di halaman itu. Hablum minan nas. Menyaksikan Ishak yang ekspresi wajahnya memprihatinkan, David menatap dengan senyum tersungging. Dia memberi pandangan ke arah cowok itu dengan sorot mata seakan berkata, "Giliran gue." Mia lantas berjalan menuju tangga, ingin bergegas masuk kamar. Sekilas dilihatnya kamar Indri yang sudah gelap. Mungkin cewek itu sudah terlelap. Saat Mia hendak naik, David berdiri lurus menghadangnya. Mia bergeser ke kiri, David pun ikut ke kiri. Mia ke kanan, David mengikuti. Mia lalu mendesah lelah. "Permisi mas, aku mau naik." Baru deh, David tersenyum dan membuka jalan. Mia menapaki anak-anak tangga keramik. Dirasakannya David masih membuntuti dalam diam. "Ngapain sih mas?" "Enggak." Rasanya kayak lagi diikuti sama psikopat deh. "Syukurlah kalau kamu selamat, udah bisa mengomel lagi." Mia mendesah lagi, tapi akhirnya dia berkata juga, "Alhamdulillah mas." "Tadi Ishak ngomong panjang lebar kan? Kamu nggak tanggapin, ya udah gue diam aja daripada percuma." Mia sampai di depan pintu kamarnya, tetapi tangan David menahan gagang pintu agar tidak terbuka. "Makan." Sepatah kata itu seolah bernada perintah. "Udah," Mia menjawab sewot. "Di kantor polisi." "Minum?" "Udah." David lalu melirik kamar mandi di sebelah dapur terbuka. "Pipis?" Karena David masih berdiam di depan pintunya, Mia lalu berjalan ke kamar mandi. Dia masuk dan menguncinya, takut jika David nekat kemudian menyelonong.
Ditatapnya wajah yang kucel dan kotor di dalam cermin, juga rambut berantakan. Pantas Ishak tampak begitu khawatir sampai menggeledah jaketnya. Lebih tepatnya, jaket milik seorang polisi yang diberikan untuk Mia. Dirasakan air dingin mengaliri tangan, lalu Mia membasuh wajah. Setelah memperkirakan kemungkinan David telah hengkang dari depan kamarnya, Mia pun membuka pintu. Dan betapa kagetnya ketika cowok itu justru berdiri tegap di depan pintu kamar mandi. Mia keluar dan berjalan 2 langkah ke samping. Lagi-lagi David menghalanginya. "Boleh nggak mas, aku masuk kamar? Badanku rasanya capek banget, kayak baru aja ngebajak sawah." David menjawab diplomatis, "Enggak." Mia menghela napas panjang untuk kesekian kalinya. "Terus Mas David maunya apa? Aku nginep di kamar mandi gitu." "Maunya apa?" Kalau boleh, David ingin mendekapnya erat-erat, sampai gadis itu tidak bisa lepas lagi. Tetapi cowok itu hanya diam, tersenyum tipis. "By the way, kamarnya Indri ada di situ tuh." "Gue nggak mau sama Indri, ada satu cewek yang lebih bikin gue terpikat." "Oh ya? Percuma Mas David terpikat kalau cewek itu nggak bisa bikin boxer Mas David sesak," sindirnya tajam, menggunakan istilah Ishak. David terkekeh. Kata siapa? Dia menatap Mia tajam-tajam, membuat gadis itu seakan kehabisan napas. David lalu maju selangkah, memaksa Mia ikut mundur. "Sini, gue kasih tahu gimana caranya bikin sesuatu di tubuh gue jadi membengkak." Punggung Mia menabrak dinding, mata gadis itu membulat, dadanya berdebar tak karuan. Karena gugup, Mia lalu berjongkok, tapi dengan gaya santainya, David ikut menjatuhkan badan dan berjongkok di hadapan Mia. "Sinting," komentar Mia yang terlalu grogi hingga tangannya gemetaran. Mia merangkak beberapa langkah sebelum akhirnya melompat berdiri. Ternyata dibandingkan tersesat, rumah ini lebih nggak nyaman buat kinerja jantungku. Gerutu Mia sembari terburu-buru membuka pintu kamar dan bergegas menutupnya rapat-rapat. Dia tidak tahu mana yang lebih bikin dia deg-degan, apakah perhatian Ishak atau serangan dari David. David masih berjongkok dengan satu lutut menumpu pada lantai. Dia menoleh menatap pintu kamar Mia. Bibirnya tertawa geli sekaligus puas, diletakkannya tangan David di dadanya sendiri, merasakan debaran yang menggelitik dan menyenangkan. Rasanya jatuh cinta ini membuatnya agak gila. Bersambung.